Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yampi. Senang sekali berjumpa dengan catatan RSZ yang kali ini kita akan menghadirkan laskar ya, tapi bukan laskar panjang ya, tapi ini Laskar Jamu Gendong Lestari Indonesia, di mana kiprahnya beliau selaku penggagas dari Laskar LJG ini sudah ke seluruh Indonesia ya, bahkan sering juga mengikuti festival maupun bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang terkait. Untuk itu kita hadirkan Ibu Lasmi. Selamat siang Ibu Lasmi, Selamat siang, Ibu. senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu ya. Yang Yeah. katanya ini sudah pakar jamu ya Bu ya, yang dikenal sebagai pakar jamu. Ibu mungkin sebelumnya karena kita hidup di perkotaan, apakah itu salah satu alasan ya sehingga jamu ini menjadi pilihan untuk usaha Ibu? Barangkali Ibu bisa sampaikan. Kenapa kok jamu gitu? Apa karena di kota? Apa di daerah enggak bisa? Nah, monggo. Ya, perkenalkan nama saya Bu Lasmi. Saya adalah penjual jamu gendong. Awal mulanya itu emang saya sudah keturunan yang ketiga, Bu. Dulu nenek Ya. ke ibu ke saya. Sekarang saya sudah dari generasinya juga. Sudah ada kadernya juga. Iya. Iya. Dulu itu saya hanya menggendong, Bu. Jamu gendong biasa, saya keliling setiap harinya, saya menggendong keliling. Disitulah saya habis jualan pagi, sore, biasanya kan 2 kali. Dari situ di tempat saya itu di Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Perapatan itu saya dibentukkan kelompok. Ada kelompok tani, namanya kelompok tani lestari untuk pasca panennya. Untuk pasca panen. Ya, dulu itu satu dinas RW. ya Bu ya, yang membentuk. Betul, betul. Iya. Dari dinas, dari Sudin, dari penyuluh juga, iya, gitu. Itu saya satu RW itu kebetulan kebanyakan tukang jamu, Bu. Oh gitu, iya. Dari itu kita bentuklah di situ namanya kelompok tani. Kebetulan ada anak mahasiswa dari Universitas Indonesia itu datang ke rumah juga. Ibu mau bentuk kelompok ya Bu? Iya, kebetulan saya kepengen membentuk kelompok tani. Terus kebetulan tuh anak itu namanya Lestari. Nah kebetulan kelompok saya itu saya akan namakan Lestari. Kata orang Jawa kalau Lestari itu biar terus lestari, berkelanjutan terus gitu. Akhirnya kita bentuk kelompok tani Lestari yang bergerak di pasca panen. Betul. Itu bentuk kelompoknya itu sekitar tahun 2001. Itu kami membentuk kelompok tani Lestari itu. Akhirnya saya sudah punya kelompok, saya mengikuti perjalanan dari PKK RW, ya, terus ke kelurahan, kecamatan, ke wali kota. Kita menyebarkan bahwa ini loh jamu saya, coba dicicipin. Nanti boleh kalau kurang apa-apa boleh sesuai gitu ya, bisa order lagi gitu ya Bu ya. Itu waktu itu kelompoknya berapa orang itu? Ada 30. Oh 30 saat itu ya? Iya, 30 orang sampai sekarang masih eksis, masih terus. Ya. Dulu waktu kena COVID itu Bu, orang-orang nggak boleh kumpul, kita tetap kumpul, tetap kumpulnya kita emang kita ikat supaya mereka itu setiap bulannya kita bisa sosialisasi gitu. Kita mengadakan arisan, nggak besar Bu, arisan itu kecil gitu, hanya 50.000 hanya untuk mengikat aja gitu. Jadi sampai sekarang. Dan Bu, rata-rata itu kan anggotanya berarti penjual jamu juga ya? Ya. Yang turunan juga kah atau memang mengawali dari jual jamu? Ada sebagian turunan, ada yang sebagian enggak, kebetulan ada ibu-ibu yang di situ bergabung di kita,
kita ajarkan gitu ya. Terus kita jadi berlatih dulu betul, ya. betul. Iya, Kita iya. belajar dulu di rumah ini loh cara membuat beras kencur atau membuat kunyit asem. Akhirnya beliau bisa sudah bisa. Itu kebetulan ada anggota kami itu orang Aceh, Bu. Orang Aceh, beliau pinter dia ya kan, dia pinter gendong juat. Saya ikutkan lomba, Bu. Setiap ada perlombaan saya ikutkan sampai ke nasional juga gitu. Beliau juga kita ajarkan untuk cara membuat jamu dan untuk menggendong pun beliau pinter juga, iya. Gitu. Jadi kita emang untuk di kelompok ini nggak hanya tukang jamu aja gitu. Iya, Bu, waktu dibentuk itu kan Ibu termasuk wilayah Jakarta Selatan ya. Sudah ada berapakah sebetulnya kelompok tani yang menangani pasca panen ini saat itu? Kebetulan di sini kebetulan ada kelompok Jamu Gendong Kuningan Barat, Mampang Perapatan, ada Tebet, ada Manggarai, ada Cilanda, ada Pasar Minggu. Itu banyak juga ya, itu yang diajak selatan ya. Kebetulan kemarin itu ada yang di Jakarta Pusat, ada yang di Jakarta Barat, ada yang Jakarta Timur gitu. Kemarin waktu lomba itu yang Herba Farming itu kemarin semua seluruh DKI. Seluruh DKI. Oh, jadi cukup banyak dan tersebar ke ini ya. Kan jualan tuh menyebar ya, Bu. Ya, betul, Bu. Ke wilayah lah ya, kalau ini selatan pasti kecamatan itu ya. Oh, betul. Gitu. Nah, sekarang bahan bakunya, Bu? Kalau bahan baku dulu tuh saya kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Ada petani bahan yang baku nanam, beliau kan panennya hanya sekali setahun, Bu, gitu kan, tidak mencukupin gitu bagi kami. Akhirnya kami inisiatif ke pasar induk, tapi cari yang orang itu konsisten produknya. Jadi itunya terus ada gitu. Iya, terus ada ya. Terus kita kan pemilihan bahan baku ya, Bu. Di situ kan ada bahan baku itu ada grade A, B, C gitu kan ya. Kalau yang kami cari ada yang grade A gitu ya. Terus dari production juga sama, misalkan dari petani mana, ya kan. Kalau petani dari Jawa Barat itu kan kadar airnya terlalu tinggi. Ya betul, jadi basah ya, Bu ya. Kalau dari Jawa Tengah itu kering, Bu, jadi nggak cepat busuk gitu. Jadi cara pemanenan pun biarpun sama-sama 12 bulan ya gitu, itu kadar airnya berbeda gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti untuk membeli bahan baku. Tadi pagi kita tuh ini, Bu, mengundang narasumber dari peneliti yang khusus pasca panen. Ternyata tidak, ya tadi seperti Ibu sampaikan, tidak semua yang ditanam itu akan memiliki daerah itu menentukan. Betul. Termasuk ini ya rempah ya. Ini kan termasuk rempah ya, Bu ya. Betul. Rempah-rempah ini juga wilayahnya dari mana gitu ya. Jadi betul, jadi kita sebagai pengusaha khususnya jamu yang memang memerlukan kualitas harus benar-benar tahu, Bu ya. Betul. Kalau enggak gitu kita rugi, Bu. Pernah Ibu kejadian pernah juga saya, karena kita petani yang terdekat dulu lah istilahnya ya. Saya nggak mau dari luar. Saya dari Jawa Barat sini, daerah Bandung, situ kan, Bogor gitu. Ya itu, Bu, kadar airnya terlalu jadi disimpan kadang belum seminggu, biarpun ditaruh keranjang. Kalau itu kan harus ditaruhnya di keranjang bolong-bolong itu ya, Bu ya, supaya udaranya tuh ini. Tapi tetap aja gitu, tetap aja berjamur. Berjamur. Ya, tapi kalau yang dari Jawa Tengah itu kering. Jadi kering. Perbedaannya ada di tanah kayaknya, di tanahnya itu. Iklimnya, Bu ya. Betul. Jadi sekarang Ibu bahan baku itu cukup di pasar induk. Adakah niatan umumnya kerjasama dengan petani yang di Jawa Tengah gitu ya? Jadi langsung gitu ada? Betul. Kebetulan beliau tuh sudah tahu. Kalau Bu Lasmi itu nggak mau yang grade B atau C gitu ya. Jadi dia maunya itu
grade A, dia yang seperti ini. Iya. Karena saya milih ke grade A itu Bu, karena kami jualannya ada di Kementerian Kesehatan gitu, di BPOM gitu kan. Iya. Kalau beliau itu setiap Pasti ngetes ya? pasti itu Bu. Iya. Kalau di BPOM itu kalau setiap dia pesen, misalkan Ibu saya pesen 1.500 botol seperti ini, tetap dia diam-diam nggak akan ngomong ke kita kalau harus dites enggak. Cuman kalau sudah gitu kadang-kadang Ibu lanjutkan gitu, berarti bagus kita ya gitu. Itu aja. Kita juga sudah dari BPOM itu mendapatkan jamu gendong bebas BKO. Jamu gendong bebas BKO, bebas kimia obat. Oh, bebas kimia. Jadi tanpa pengawet dan tanpa campuran apapun. Jadi murni gitu murni. Ya, Bu ya. Dari Kementerian Kesehatan, alhamdulillah juga Bu. Kami juga sudah mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Kesehatan gitu. Berarti semua produk ini non kimia ya Bu ya? Betul. Berarti ada kadaluarsanya sampai berapa lama? Kalau kunyit asem ini Bu seperti ini, kita taruh di ruangan hari ini, pokoknya 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari di suhu ruangan biasa. Kalau di kulkas bisa sampai 2 minggu. Tapi kalau beras kencur itu tidak bisa lama. Beda ya, beda sama kunyit asem sama beras kencur ini beda gitu. Kalau beras kencur ini hanya 24 jam. Hanya sehari berarti? Ya, kalau di luar ya Bu. Di luar. Kalau di dalam kulkas bisa sampai 3 hari atau 4 hari gitu. Iya. Terus kalau ini Bu? Kalau itu kan sanapis. Sanapis ini Bu dulu kan karena kita. Ini bukan jamu? Bukan, ini paduan. Ya sebetulnya jamu juga Bu sebetulnya sebutnya. Ini dulu di Jakarta Selatan ini ada lomba inovasi. Iya. Kebetulan yang saya kan karena malam-malam sudah tidak ada pikiran lagi, saya buka di kulkas itu adanya sawi. Sawi putih. Ya, sawi putih. Sawi putih, ada nanas, ada jeruk nipis. Kita buatlah di situ Bu. Iya. Saya buat pertama rasanya nggak enak, pahit. Kok apa ya? Kok saya bikin sanapis ini pahit rasanya? Ternyata coba biasanya dari jeruk nipisnya. Jeruk nipisnya itu kalau kita kupas, itu akan seger. Oh, jadi nggak tanpa pahit, kulit ya? Tanpa kulit. Iya. Akhirnya saya mau bikin sanapis ini apa ya namanya? Jadi saya berpikir lagi. Kan buatnya itu kan bahannya sawi, nanas, jeruk nipis. Nah, saya gabungkan namanya sanapis. Gitu. Sanapis ini sawi, nanas, jeruk nipis. Nah, sepengetahuan Ibu, sanapis ini apa khasiatnya? Khasiatnya ini adalah untuk menurunkan kolesterol. Ya kan, untuk menurunkan kolesterol, untuk melancarkan BAB. Kebetulan ini dulu anak saya yang buat contoh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah beredar di mana-mana. Iya. Pernahkah ini dianukan Bu ke mungkin BPOM ya, kali untuk diteliti sebetulnya mengandung apa gitu yang bisa bermanfaat untuk kesehatan? Kebetulan ada Bu. Kami sudah diuji juga. Iya, ada juga selebarannya seperti ini. Ini mengandung apa mengandung sudah. Sehingga itu tadi membantu ya untuk yang kolesterol tadi itu. Jadi dengan ini membantu lah ya, salah satu upaya kan. Tidak harus dengan obat-obatan gitu ya Bu ya. Betul. Kalau diceritakan berapa jenis produk yang Ibu ini buat? Kebetulan ada 12 macam. Oh, 12 macam ya. Ada 12 macam itu, ada kunyit asem, kunyit ya? sirih, ada beras kencur, ada secang bir peletok, ada jahe lemon, ada sambiroto, ada temulawak, ada sanapis ini, ada serai lemon kayu manis, ada namaku, nanas mangga kunyit, ada sambiroto, terus ada lagi yang serai lemon sama selasih. Oh, selasih, iya.
Oh, berarti ini bukan jamu dong, Bu ya, tapi minuman kesehatan kali ya, Bu ya? Betul. Iya, Jadi jadi kita kalau jamu saya pikir kan ini ya jamu ya, betul yang Bu. kita kenal ya, yang Iya. kunyit asem lah, Asem, beras beras kencur kencur pasti gitu nih. ya. Itu udah Iya. pasangan itu udah dari saya kecil itu Bu kalau Iya, minum-minum betul. jamu. Nah, kalau ini kesehatan ya, Iya, betul. berarti Jadi ini kita sudah kombinasi ya Bu betul, betul antara Bu. jamu dan Eh, minuman kesehatan. iya. Jadi Nah, untuk iya inovasi-inovasi iya yang lain betul kita Bu, betul. kita harus bisa inovasi Bu. Kalau nggak Iya, inovasi kita iya mandek ketinggalan ya, lah iya. istilahnya jamu itu identik pahit Iya, gitu kan. iya. Apalagi anak-anak sekarang Iya, ya, iya, anak-anak nggak muda mengenal sekarang itu itu. ya Iya, kok jamu pahit. Kalau begini kan orang iya. merasa apalagi dikasih es batu gitu Oh kan, iya, oh udah segar. rasanya Dan enak tadi ya segar. manfaatnya ya untuk Betul kesehatan tuh untuk ya Bu ya. kesehatan. Nah Bu, menurut Ibu apakah usaha, ini kan kita bicara perkotaan ya. Iya, betul. Nah, kebetulan juga bahwa jamuan ini pasarnya ada. Menurut Ibu, apakah salah satu ini atau menurut Ibu peluang untuk di kota itu yang bisa dikerjakan apa saja Bu? Sebetulnya ini peluang banget dia Bu ya Oh gitu. di kota di Jakarta, Iya apalagi di Jakarta, Jakarta ini ya. ya. Itu peluangnya sangat besar sebetulnya. Makanya saya itu di kelompok-kelompok ayo mengajarkan untuk Iya, iya, anak-anak iya, muda iya, atau anak-anak iya, karang iya. taruna. Ayo kamu bikinlah kafe-kafe jamu. Betul, Ya betul. kan? Iya, Jadi iya. nongkrong itu bukannya nongkrong hanya Hanya, minum-minuman yang nggak iya, jelas. iya. Kita ada di kafe namanya Hmm. kafe jamu gitu. Jadi Oh, saya mengajarkan anak-anak muda ini kalau misalkan sambil menunggu pekerjaan iya. yang lain Atau dipanggil, mengerjakan, biasanya kan nah nyambi kerja sekarang gitu. kita nyambi buat sendiri. Oh, Modalnya nggak mahal kok Bu. Ini hmm. 100.000 nanti bisa dijual sampai 200.000. Dengan Itu cup-cup gini dengan ya. di botol seperti Botol-botol. ini, iya Iya, gitu. iya. Jadi kita jual satu botol 10.000 Berarti gitu. Bu ini untuk anak muda pun menjadi peluang Betul, usaha. betul, Kalau betul. gitu perlu Ibu sampaikan nih ke sahabat Yampi ya bahwa Iya, petani muda ya iya. itu apa kira-kira? Monggo itu kamera Ibu sebelah sini nih. Sahabat petani Yampi, sahabat Yampi, petani muda silakan terutama. ya Ya Bu. betul. Petani muda dan para ibu-ibu semua atau bapak boleh ini untuk Iya. peluang sekali ya, banyak sekali untuk jamu ini. Ibu modal 100.000 aja akan menjadi 200.000, 2 kali lipat ya. Nanti boleh Ibu chat saya Iya, ajarkan iya. atau saya diundang ke Ibu, saya tetap akan mengajarkan apa ilmu saya akan saya Iya. ajarkan pas seperti itu. Karena banyak teman-teman kita yang Iya. sudah kita ajarkan, alhamdulillah beliau Berjalan menjadi ya. orang sukses semuanya gitu ya Bu. Alhamdulillah, iya. Dulu saya di Jakarta ini ngontrak Bu. Berkat saya hanya penjual jamu seperti ini, alhamdulillah kita bisa punya Beli rumah. gubuk kecil Alhamdulillah. untuk anak-anak Iya, kami iya, gitu iya, Bu. Jadi iya. kadang-kadang orang kan jual jamu Iya, malu atau bagaimana. iya. Jangan malu Nah, kalau mental apa yang harus dipakai? nah itu satu harus kita belajar ada di mental kita ya Bu ya. Mental kita itu harus kuat. Jadi UKM sejati itu harus kuat dan jangan sampai punya pikiran apa ya? Malu. Satu malu, keduanya bersaing, ya Bu, bersaing. Jangan punya pikiran bersaing. Nah, kalau kami Bu, Iya, iya, sesama tukang jamu, misalkan ini, Bu, kamu udah sampai di mana belajar ini? Iya. Oh itu salah. Bisa ya dibenerin ya Iya, dari iya. labelnya atau bagaimana? Kalau kita saling seperti itu, Iya, jadi iya, nggak ada saling namanya kita membelajar, bersaing. ya, pembelajaran Iya. gitu ya. Kalau jadi UKM sejati, kalau masih bersaing itu belum menjadi UKM sejati. Iya, iya. Artinya ilmunya simpen. Iya, betul. Padahal kata Allah kan ini ya harus memberikan manfaat betul, ya. betul. Gitu. Jadi saya Bu kalau ngajar di mana-mana ilmu saya ya itu. Iya, iya. Saya terapkan nanti kalau sampai yang Ibu buat dan saya buat sama. ini nggak sama, nanti boleh telepon. Kadang-kadang
Bisa Bu, ada yang telepon, Bu, gimana ini kurang kok rasanya seperti ini. Kayak seperti ini aja, kayak misalkan dia bikin sanapis, kok pahit? Ayo, pasti ada yang lupa. Iya. Apanya Bu yang lupa? Pasti jeruknya nggak dikupas. dikupas. Oh iya Bu, gitu. Iya. Giliran lagi bisa langsung, iya. oh enak Bu, Iya. gitu. Ibu, jamu ini kan sudah terkenal sejak nenek moyang ya. Betul. Nah, sekarang ini artinya produk yang bersaing di pasar modern lah. Sekarang kan istilahnya kita sudah memasuki global ini ya, Bu. Iya, betul. Dan ini kan masih bisa bertahan. Oh, masih. Nah, menurut Ibu kita perlu apa ya, keahlian apa, keterampilan apa sehingga dia tetap bisa eksis ya Bu, mengikuti zaman. Nah, itu deh, kita harus bisa berinovasi, Bu. Iya, kalau kita nggak berinovasi, jadi jamu itu hanya kunyit asam, beras kencur, kunyit asam, ya kan, jahe istilahnya. Nah, sekarang kan bermacam-macam ya, Bu. Ada yang jahe sereh lemon, ya kan. Ada, jadi kita harus punya inovasi-inovasi yang lain gitu. Makanya kalau saya mengajarkan ilmu ini, saya besok pasti akan punya ide-ide yang gitu ya, yang lain betul. Ya, yang ingin itu lagi gitu ya. Kita ngelihat Bu, misalkan saya kemarin itu kebetulan syuting ya, ada di Puncak. Di situ ngelihat daun apa, di situ kita jadikan minuman, di situ baru dilihat begini, oh ini dicampur ini sama ini, coba deh rasanya gitu. Saya seperti itu. Jadi ya kreatif ya. Ya betul, harus inovasi. Dan harus jangan malu. Diwujudkan ya Bu ya. Ya. Bener. Gitu jangan ya. malu untuk mempromosikan. Karena jamu ini, kebetulan jamu ini sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Kebetulan saya kemarin sahabat Yampi ada loh jamu ini sudah dipatenkan ya, udah ada dari UNESCO. Kebetulan kemarin sama ketua GP Jamu, kebetulan kami ada GP Jamu itu gabungan pengusaha jamu. Ya, itu semua orang-orang sukses semua yang mendukung kemarin untuk masuk ke UNESCO. Jadi sudah jamu ini sudah diakui ya. Jadi kayak batik kita gitu ya. Kalau gitu jangan sampai ini hilang ya Bu. Dalam artian terus kita tidak merawat, tidak menjaga, terus tidak berinovasi tadi. Jadi tetap semangat ya Bu Lasmi dan kawan-kawan. Betul. Dulu itu saya gini Bu, kenapa hanya batik aja ya yang diakui UNESCO gitu? Gimana caranya kita bisa jamu ini diakui oleh UNESCO? Padahal ini kan budaya kita ya Bu. Ya. Jadi ini UNESCO itu budaya tak benda. Budaya tak benda. Ini yang dari UNESCO seperti itu. Kebetulan kami ada sertifikatnya UNESCO juga. Itu dari. Mudah-mudahan ini jamu jadi ini kita ya, kekayaan aktual kita ya, intelektual kita ya. Betul. Ya seperti yang batik dan sebagainya. Jangan sampai ada negara lain yang ngakui gitu. Betul. Sebelum. Makanya Bu, kayak jamu temulawak. Sekarang kan kalau di luaran sana gingsengnya orang-orang sana ya. Kalau gingsengnya Indonesia itu adalah temulawak. Temulawak itu gingsengnya Indonesia yang sudah diakuin dari Kementerian Kesehatan, dari BPOM sudah digaungkan bahwa gingseng Indonesia itu adalah temulawak. Iya. Sekarang bagaimana kita mempopulerkan ya halnya seperti kopi. Kopi itu kan udah populer sekarang. Istilahnya menjadi budaya kita, orang minum ya. Nah, sekarang membudayakan minum jamu. Menurut Ibu gimana dan caranya? Nah, caranya begini Bu. Kita selama ini baru bekerja sama dengan Jamu Acaragi untuk minum jamu bersama setiap bulan tuh kemarin itu Bu ya. Setiap bulan ada 5 bulan. Itu berturut-turut Bu. Nah, kemarin itu budaya minum jamu itu semuanya anak-anak dari sampai orang dewasa minum jamu semua. Kemarin itu ada di GBK. GBK. Selama 2 hari.
Lah itu ada jamu gendong 130 jamu gendong. 150 yang jual atau 150 botol? 150 Yang orang. jual. 150 orang gendong jamu. Iya. Satu orang membawa 4 liter. 4 liter kali 150 sudah berapa? Ludes loh, Bu. Ya Allah, Masya Allah. Jadi Sehari ludes itu, Bu. 1.500 liter berarti. Iya. Itu nggak sampai jam Dan ini 2. diminum oleh anak muda sampai Betul. Kemarin itu semua semua kalangan lah ya. kalangan, betul. Masya Allah. Itu iya. kalau kemarin itu saya lanjutkan langsung dibagi semuanya itu habis jam 12 sudah habis. Oh. Karena kemarin itu kita jadi 2 Ditahan sesi. gitu ya, Iya, supaya ada jangan 2 sampai sesi. kosong. Ada yang pagi dan ada yang sore. Iya, Itu benar-benar luar biasa ludes, Bu. Nggak ada yang namanya jamu itu nggak Nggak laku. laku. Oh, Gitu. Jadi ada yang terserah beliau. Kalau maunya dicampur es ya kita campur es gitu. Iya, Kalau iya, enggak ya iya, enggak iya, gitu. iya, Jadi iya. menurut Dan mereka terjangkau harganya, Bu. terjangkau. Itu kan karena diberikan oleh gratis. Oh, Karena sudah ya atuh kalau sudah disponsori sama disponsori Acaraki. Iya, jamu Acaraki karena Acaraki alhamdulillah ya mendukung kami, diajak kerjasama. Jadi beliau sudah membeli ke mbok-mbok jamu ini, tinggal mbok jamu ini menyajikan. Iya, gitu. iya. Oh. Jadi alhamdulillah sih ya. selama ini sudah berturut-turut, Bu. Nah, sekarang Bu, pemilihan yang ini sih nggak perlu sebetulnya, tapi kan kita perlu tahu bagaimana memilih calon yang nanti memberikan pelayanan di sana ya. Kayak Ibu kan selatan nih, kan Ibu tadi ada dengan hilir, ada di mana. Nah, ini apakah random ataukah memang minggu ini kelompoknya ini, minggu depan, bulan depan kelompok gitu atau sama? Kelompoknya sama. Oh, jadi sama. Gini, kalau misalkan nanti permintaan Bu, saya minta 100 orang. Ini ada 10 kelompok. Kita bagi. Kita bagi rata. Jadi Ibu sedekah ini diberi kesempatan semua. Betul. Terus nanti kalau misalkan yang nggak bisa kesempatan hari ini, besok nanti bisa bulan depan yang lainnya lagi. Tapi tetap yang di grup kelompok itu ya. Iya, misalkan Bu, tempat saya kan ada 30 orang gitu. Misalkan diambil cuma 10 gitu kan. Ya bergilir nanti satu sesi bulan depan kamu, bulan depannya digilir lagi. Tapi kalau ketua tetap ngikutin sampai seterusnya. Karena ketua itu yang kita butuhkan koordinasi dengan mbok-mbok jamu itu kan kalau nggak ada yang berangkat misalkan ke GBK, kita kan harus nge-grab ya Bu ya gitu. Harus dia yang bisa aplikasi istilahnya gitu kan. Kadang-kadang orang kan gaptek ya Bu, nggak bisa gitu. Jadi mereka yang berarti kalau rata-rata satu kelompok 30, kalau ini ada 10 berarti 300-an ya Bu ya. Nah 300 itu Ibu yang membagi ya. Nanti 10. Nah ini nanti di dalam sudah ini ya. Sekarang saya, besok kamu. Iya. Jadi makanya saya adakan setiap bulan sekali kita pertemuan. Itu misalkan pembagian itu ada di ketuanya ini Bu gitu. Ketuanya ini nanti bilang kamu besok bagian 5 ya, ini 5, ini 5 misalkan seperti itu. Kita bagi sama gitu. Kalau kita nanti kotanya dibanyakin misalkan sampai 200 ya kita bagi 10-10 istilahnya. Untuk jenisnya sama? Jenisnya sama. Jenisnya sama. Rata-rata apa Bu? Kunyit asam, beras kencur, ada jahe. Itu yang pasti basic itu ya. Betul. Terus kemarin itu ada juga tak suruh inovasi masing-masing. Sekalian siapa aja yang mau bikin inovasi-inovasi yang lain silahkan keluarkan itu. Mumpung seperti ini kamu bisa promosi, saya bilang gitu kan. Jadi mereka ya kita setiap bulan itu membahasnya ya seperti itu Bu. Jadi karena kalau enggak kan ya tadi ya Bu, kalau kita enggak melakukan kreativitas terus jadi mandek ini. Jadi jamu rumahan kasarnya ya. Betul. Zaman nenek moyang. Terus kemarin itu juga alhamdulillah Bu,
waktu sama acara itu kebetulan kemarin ada sponsor juga. Jadi ibu-ibu Jamu Gendong itu mendapatkan sepatu. Sejumlah 130 orang itu mendapatkan sepatu gratis semua. Iya. Itu di Tapi kan situ rata-rata mereka tidak jalan kan Bu? Apa? kebanyakan kan dulu kalau orang kita Kalau jalan pakai dulu, sendal jepit ya Bu, iya, istilahnya iya. kan masih jalan. Iya. Ada yang naik motor, sekarang kan Sekarang sudah udah modern ya. modern, Ada iya. yang pakai motor, udah Saya pakai lihat sepatu iya, saya lihat ini gitu. sekarang jarang yang digendong, artinya kan mereka minimal sepeda. Iya, Iya. iya betul. Apalagi Jakarta ya kan? Iya, jadi di Oh, kelompok kami ini alhamdulillahnya para ketua ini solid Bu gitu. Jadi alhamdulillah ya. ada uang nggak ada uang kita jalan Iya, gitu. iya. Nah, sekarang kalau semua Bu memproduksi jenis yang sama, bagaimana orang bisa bukan memilih ya? Artinya kalau saya maunya tahu Bulasmi, pakai branding apa sih Bulasmi ini gitu? Ya, Branding Ibu apa? LJG Lestari sama ini kan di sini ada tulisan LJG Lestari nih Iya. Bu. Nah, mereka ada yang Asifa, Oh, ada yang gitu. ada yang Sumber Waras, Nah, itu ada branding ya kan? Jadi ininya orang udah masing-masing. hafal gitu Iya, ya. betul. Oh, kalau Ibu LJK. Ya, kalau saya kan LJG Lestari nih gitu. Jadi berbeda-beda. Jadi Iya. setiap kelompok itu ada nama namanya masing-masing. ya. Iya, ada nama Iya. masing-masing. Nah, tadi kalau Ibu mengeluarkan inovasi ya seperti Sanapis tadi, apakah ini salah satunya Ibu patenkan? Sudah kebetulan nama juga sudah dipatenkan ya Bu ya gitu. Dulu saya mematenkan itu nggak keluar-keluar Bu, karena nama Lestari ini sudah ada yang punya, sudah ada yang punya. Akhirnya kita disaranin, Bu ini nggak bisa harus ganti nama gitu. Gimana kalau kita tambahkan LJG gitu? LJG Lestari dilihat, oh belum ada Bu gitu. Akhirnya tapi kalau tunggal ada ya. Sudah ada yang milik ya. Betul, jadi sudah LJG ada. ini ya. Yang sudah dipatenkan sudah dari hak paten itu sudah turun, sudah keluar gitu. Itulah sebagai ini kita ya Bu, artinya kekuatan kita. Ya, betul. Untuk bersaing ya Bu ya. Dulu kalau HKN itu Bu namanya jamu Sanapis itu orang-orang daerah itu pada suka. Kalau di DKI itu ada jamu Sanapis gitu kan, karena kalau Hari Kesehatan Nasional kan setiap itu kita ini berebut Bu di situ Bu. 100 liter itu nggak sampai siang gitu, karena kan orang-orang daerah itu suka katanya. Banyak di mana-mana jamu beda, cuman kalau jamu DKI lebih iya, saya sampai disebut jamu DKI, Ibu jamu DKI Bu, ini enak ini gitu. Nah, sekarang memasarkan Ibu, apakah Ibu tradisional konvensional ya, Bu Lasmi saya pesan 5, ataukah Ibu sudah memanfaatkan digital? Sudah. Saya kebanyakan itu ada di pemasarannya apa saja? Di WA, ada di yang banyak itu pada lewat WA Bu. Ada Instagramnya juga, ada LJG Lestari, itu juga ada juga di Facebook juga iya gitu. Cuman kebanyakan kita itu pesanan dari WA. Beliau dari WA kebanyakan. Jadi kalau Sabtu Minggu itu Bu, kebanyakan itu orang hajatan. Jadi orang hajatan sekarang ada minuman seperti ini ya. Pernah saya itu minuman tradisional sampai internasional. Yang laku tradisional, sampai yang punya hajat begini. Yang laris kenapa Bulasmi sudah habis, yang lainnya masih penuh, masih banyak, nggak ada yang ini. Kok Bulasmi sudah sampai yang punya hajat itu turun Bu, turun ke tempat kita gitu. Katanya kok jamunya enak gini kan mulut ke mulut ya Bu ya. Ada ya, tinggal kadang begitu itu tinggal permintaan. Kalau orang mau dipergelas gitu, itu kita ngikutin seperti itu. Kalau mau seperti ini, kita ngikutin seperti ini gitu. Jadi kita tinggal pesenan. Kalau pasar modern Ibu masuk? Malah ke pasar modern paling nggak seberapa sih Bu gitu. Saya belum coba ya. Karena ini aja sudah
Iya, diserap ya, alhamdulillah pasarnya sudah. udah diserap ya. Iya, gitu. Jadi Oh. kalau saya tuh pesanan dari puskesmas, dari ini udah tiap bulannya itu Hmm. ini seminggu sekali itu ada yang 300, 400 gitu, Hmm. Bu. Iya, Ada yang iya. jadi itu aja yang kita Dan ini. di puskesmas untuk para Eh, nakesnya atau ini buat atau pengunjung. pasien, Iya, pasien oh pengunjung sambil beliau nunggu panggilan, iya, beliau oh iya, diadakan jamu. Jadi jamu nanti iya, tinggal ngambil satu, iya, satu iya, gitu. heeh. Jadi kalau ngambil absen, Absen, ngambil oh iya, iya, absen iya, gitu di situ oh disediakan. Jadi gitu ya, udah ngambil sendiri, dia milih sendiri iya, gitu. iya, iya, kayak gini ya Bu Iya, ya, jadi milih absen apa terus saya pilihan, iya milih apa nih. gitu. Nah,